Semua kelahiran dan kematian adalah duka. Penyebab segala penderitaan adalah nafsu-nafsu keinginan. Oleh sebab itulah, kelahiran kembali akan terus berulang. Karena nafsu keinginan untuk dilahirkan kembali. Mari kita mulai perjalanan kita. Menurut Buddha, awal dan akhir semesta tidak akan mampu dipahami oleh pikiran manusia. Oleh karena itu, kemudian Buddha menjelaskan tentang suatu masa di mana semesta mengalami pengerutan dan pemampatan. Semua yang ada di alam semesta terserap dan hilang. Sampai akhirnya, terjadilah ledakan yang luar biasa hebatnya. Energi yang begitu besar menjadi awal dari terbentuknya bintang bercahaya di lautan kosmos yang luas. Maka, terbentuklah gugusan bintang di alam semesta. Makhluk abasara yang merupakan makhluk bercahaya tanpa bentuk, melayang-layang di atas permukaan samudera yang kelam. Dunia masih terlihat gelap. Matahari dan bulan masih belum terlihat di atas langit yang luas. Dunia inilah yang kemudian kita sebut sebagai bumi. Dalam masa yang sangat panjang, tanah dengan sarinya muncul ke permukaan air, berbentuk seperti buih di permukaan nasi yang mendidih. Demikianlah muncul tanah, bau, warna dan rasa sama seperti daging susu atau mentega murni, sama seperti madu tawar murni manisnya tanah itu. Lalu muncullah hasrat di antara makhluk-makhluk bercahaya ini. Beberapa di antaranya mulai mencicipi saripati tanah itu. Dengan mencicipinya, makhluk tersebut diliputi oleh sari itu, dan nafsu keinginan merasuk dalam diri mereka. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat lama, di antara mereka yang mencicipi dan memakan saripati tanah itu, cahaya tubuh mereka mulai redup, dan akhirnya lenyaplah cahaya dari tubuh makhluk tersebut. Maka tampaklah di langit luas cahaya matahari, bulan, konstelasi bintang di angkasa, demikian pula siang dan malam. Seiring berjalan waktu yang lama, satu masa, dua masa, ratusan masa, tubuh makhluk ini menjadi padat, dan terwujudlah berbagai macam bentuk tubuh. Sayangnya, makhluk dengan tubuh indah memandang rendah makhluk dengan tubuh buruk. Lalu, lenyaplah saripati tanah itu. Tumbuhlah tumbuhan dari tanah. Tumbuhan tersebut berbentuk seperti cendawan, dengan warna sama seperti dadi susu dan rasa sama seperti madu tawon murni. Makhluk-makhluk itu mulai makan dan hidup bersama dengan tumbuhan ini. Tubuh mereka pun semakin berbentuk, padat, dan menjadi tubuh yang lebih indah. Beberapa tidak seberuntung mereka yang memiliki tubuh yang indah, dan makhluk dengan tubuh indah mulai menjadi sombong dan congkak. Maka cendawan yang tumbuh lenyap, dan tumbuhlah tumbuhan menjalar seperti bambu bagi makhluk tersebut. Sama seperti cendawan, makhluk-makhluk ini menikmati dan hidup bersama dengan tumbuhan ini. Tubuh mereka pun makin berbentuk. Lewat beberapa masa waktu, maka lenyaplah tumbuhan ini. Tumbuhlah tumbuhan padi yang masak dalam alam terbuka, tanpa dedak dan sekam, harum dengan bulir-bulir yang bersih. Padi ini tumbuh setiap hari, dan
makhluk-makhluk tersebut menikmati hasilnya setiap hari. Maka, mulai terbentuklah tubuh yang laki-laki dan wanita. Karena nafsu keinginan membakar tubuh mereka, maka mulailah mereka menginginkan satu sama lain secara seksual. Maka, manusia mulai membangun rumah untuk membina hubungan tersebut. Seiring berjalannya waktu, manusia menginginkan kepemilikan padi yang lebih banyak. Maka manusia mulai menyimpan hasil panen di lumbung-lumbung. Sehingga padi yang awalnya tumbuh di setiap hari, mulai tidak menghasilkan setiap hari. Muncullah masa menunggu, muncullah musim, dan manusia harus bekerja keras untuk menjaga hasil panennya. Diliputi dengan nafsu keinginan untuk memiliki lebih, beberapa di antara mereka mulai mengingini kepunyaan lainnya. Tindakan mencuri mulai terjadi, dan tindakan kriminal lainnya menjadi hal yang biasa terjadi. Karena begitu banyak perbuatan kejahatan, sebagian dari mereka berkumpul dan mencari orang yang memiliki kekuatan, kepandaian, dan kebijaksanaan untuk menjaga dan memimpin mereka sebagai raja. Dan sebagai upahnya, mereka membagikan sebagian padi untuk manusia yang ditunjuk. Hal tersebut terjadi terus-menerus seiring berjalannya zaman hingga saat ini. Sebuah penggambaran dari luasnya kehidupan dari mula yang hanya kehampaan. Dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial dan besarnya keserakahan, kebencian dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, maka terbentuklah alam kehidupan penuh penderitaan. Alam binatang karena kebodohan batinnya sehingga tidak memiliki akal budi seperti manusia. Alam makhluk menderita karena terobsesi oleh keserakahannya sehingga selalu merasa kekurangan. Alam neraka karena kebencian yang dikembangkan menimbulkan rasa sakit dan rasa panas karena amarah. Namun, bagi mereka yang penuh dengan kebajikan dan cinta kasih, akan terlahir di alam surga yang penuh kebahagiaan. Masih ada terdapat alam Brahma yang memiliki keadaan batin tinggi dan tenang seimbang. Demikianlah terbentuknya berbagai jenis kehidupan di alam semesta yang didorong oleh berkembangnya nafsu keinginan yang tiada akhir.